Seberapa sering kamu lupa sama nama orang yang baru kamu temui beberapa saat? Atau seberapa sering kamu berusaha keras untuk mengingat nama film yang baru saja kamu tonton? Di video ini kita membahas faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi kemampuan ingatan kamu dan bagaimana caranya untuk melatih ingatan supaya kamu tidak menjadi orang pelupa. Sebelum itu, klik dulu tombol like and subscribe supaya kamu tidak ketinggalan video lain dari Poppy Amelia Channel. Lupa adalah keadaan yang manusiawi. Namun, bila kamu masih muda dan pikun, tentunya hal ini bisa mengganggu produktivitas kamu. Pikun atau mudah lupa identik dengan penyakit orang tua. Namun jangan salah, banyak gangguan dalam mengingat yang juga dialami oleh orang yang masih berusia muda. Agar kamu dapat lebih waspada dan meminimalkan resiko menjadi pelupa, kenali berbagai penyebab pikun di usia muda berikut ini. Yang pertama, terlalu banyak beban pikiran. Mudah lupa di usia muda mungkin terjadi karena kamu memiliki terlalu banyak hal yang perlu dilakukan atau dipikirkan. Ketika kamu melakukan banyak tugas sekaligus, rentang perhatian terhadap tugas tersebut menjadi lebih pendek dan kamu bisa saja gagal menyerap semua informasi yang ada. Agar memori otak bisa lebih kuat, pengulangan penting dilakukan. Namun, ketika kamu mengerjakan banyak hal sekaligus, pengulangan tersebut akhirnya terbengkalai sehingga kamu akan menjadi mudah lupa. Yang kedua, kejenuhan. Jenuh juga bisa menjadi penyebab mudah lupa di usia muda. Ketika kamu jenuh, maka otak tidak akan menyerap informasi yang kamu lakukan dengan efektif. Kamu akan cenderung melakukan kegiatan secara cepat tanpa memperhatikan detail dari pekerjaan kamu. Untuk mengelola kejenuhan, cobalah untuk banyak istirahat dalam durasi pendek selama bekerja. Kamu dapat mencoba membuat target tugas untuk diselesaikan. Kemudian, beristirahatlah setiap 3 jam sekali. Misalnya, dengan memejamkan mata selama 5-10 menit. Selain itu, kamu juga dapat sekadar berjalan keliling kantor, berdiskusi dengan teman sejenak, atau bermain puzzle untuk meredakan kepenatan. Yang ketiga, stres. Tahukah kamu bahwa gangguan suasana hati memiliki dampak yang besar terhadap memori kamu? Stres yang terus-menerus dan mengganggu dapat menyebabkan gangguan konsentrasi dan menyebabkan kesulitan untuk mengingat. Jika kamu merasa sedang berada dalam tekanan mental, bagikanlah perasaan tersebut dengan teman kamu, misalnya dengan curhat di sela jam makan siang. Jika keluhan kamu sudah sampai menyebabkan kesedihan dan kehilangan minat untuk beraktivitas, kamu dapat berkonsultasi dengan dokter untuk mendapatkan penanganan yang tepat. Yang keempat, kurang tidur. Kurang tidur atau kualitas tidur yang buruk akan mengganggu konsentrasi hingga ingatan yang buruk. Kondisi ini juga bisa menjadi penyebab kamu menjadi pikun di usia muda. Kurang tidur membuat kamu menjadi tidak fokus seharian sehingga tidak dapat mencerna informasi yang masuk ataupun tidak mampu mengingat dengan baik. Selain itu, gangguan tidur cenderung meningkatkan risiko berbagai penyakit sehingga memungkinkan mengalami gangguan di otak. Misalnya, gangguan aliran darah ke otak sehingga pasokan oksigen berkurang. Akibatnya, kemampuan otak untuk bekerja dengan baik pun berkurang. Yang kelima, anemia. Salah satu keadaan medis yang dapat menjadi penyebab seseorang pikun di usia muda adalah anemia. Kondisi ini terjadi ketika seseorang tidak memiliki sel darah merah dengan jumlah yang cukup. Berbagai gejala yang sering dikeluhkan seseorang dengan anemia yaitu keluhan lelah, lemas, dan tidak berkonsentrasi. Jenis anemia yang kerap menyerang adalah rendahnya kadar zat besi di dalam tubuh. Salah satu penyebab kekurangan zat besi adalah asupan yang tidak cukup bergizi. Yang keenam,
Konsumsi alkohol. Konsumsi alkohol dapat mempengaruhi ingatan jangka pendek. Oleh sebab itu, kebiasaan ini dapat menjadi penyebab pikun di usia muda. Tidak hanya pada saat di bawah pengaruh alkohol, ingatan juga akan terganggu ketika pengaruhnya sudah hilang atau sudah sadar sepenuhnya. 7. Pengaruh obat. Beberapa obat seperti antidepresan atau obat psikotik lainnya dapat menyebabkan gangguan ingatan. Obat-obatan ini juga menyebabkan sedasi sehingga mengurangi ingatan. Pikun mungkin biasa dialami oleh para lansia karena kondisi otak yang telah melemah. Namun, bila kondisi ini dialami oleh kamu yang masih berusia muda, kamu perlu mengatasinya sedini mungkin. Bila tidak, kualitas otak kamu akan semakin memburuk dan produktivitas pun ikut menurun. Untuk menghilangkan pikun di usia muda, salah satu cara yang bisa kamu lakukan adalah dengan menerapkan pola hidup yang sehat. Nah, itu dia sedikit penjelasan tentang lupa, penjelasan penyebabnya dan bagaimana menghilangkan sifat pelupa ini. Akhir kata, jangan lupa like and subscribe. Semoga video ini membuat kamu menjadi lebih baik lagi. Fungsinya apa sih berkomunikasi secara persuasif? Apa bedanya dengan komunikasi biasa? Berkomunikasi saja, kalau kamu mampu, kamu bisa membuat orang lain melakukan apapun yang kamu mau. Masa sih selama ini kamu sudah berkomunikasi, udah jago kok, udah bisa segala macam. Tapi mereka belum tentu mau mengerjakan kan. Oleh sebab itu, bagaimana kamu bisa menguasai komunikasi secara persuasif? Maka membuat orang lain mengikuti apapun yang kamu sampaikan. Bukan sekedar bicara, tapi mengikuti, menjalankan. Ini berguna untuk apa saja sih? Untuk penjualan, untuk promosi jabatan, untuk bicara di halayak ramai, untuk apapun bisa digunakan. Bisa juga untuk bos dengan anak buah dengan bos ya. Makin menarik kan? Maka selalu bersama saya. Bertemu lagi dengan Poppy Amalia. Kali ini pembahasan videonya berkaitan dengan reprogramming program pemikiran dan perasaan. Seperti apa sih pembahasannya dan kenapa kaitannya bisa mengubah nasib? Diskusi ini bisa berguna untuk apa saja. Misalnya kamu yang lagi mencari pekerjaan, atau kamu yang lagi kehilangan arah, atau kamu yang lagi sakit belum sembuh-sembuh, atau keadaan kamu yang tidak baik, atau rezeki kamu yang seret, atau masalah dengan keluarga, atau masalah dengan lingkungan. Bisa untuk apa saja. Bahkan untuk hal-hal yang kamu tidak pikirkan bisa menghasilkan yang luar biasa, misalnya rezeki atau uang yang berlimpah-limpah. Saya sampaikan di sini dalam bentuk program ulang pemikiran dan perasaan. Harapannya adalah Anda bisa bergabung di kelas saya dalam program Reprogramming Program bersama Poppy Amalia.